Oke baik, nama saya dari Tabakitara Silva, kelas A, jurusan Sosiologi, semester 8. Akan melakukan ujian Sosiologi Politik yang berkaitan dengan kekuatan politik dan hubungan masyarakat. Berbicara tentang kekuatan, berarti berbicara tentang kekuasaan. Itu akan menjadi tombak atau tolak ukur bagi seseorang agar dapat meraih apa saja tujuan mereka yang untuk beraktivitas dalam bidang politik atau berpartisipasi dalam politik dalam masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan tersebut dalam bidang politik. Seperti seseorang yang akan memacu dirinya dalam bidang politik agar mereka dapat kedudukan atau satu status sosial yang lebih tinggi. Bagaimana cara mereka berdiri di atas dan mendapatkan status sosial yang tinggi? Mereka dapat saja mendekati atau memposisikan diri mereka kepada masyarakat agar mereka dapat terpilih sebagai calon atau menjadi kandidat dalam partai politik dan masuk dalam pencalonan. Namun dari dalam bidang politik tersebut sangatlah berperan penting bagi masyarakat. Dan dalam ilmu sosiologi politik mengatur studi tentang hubungan masyarakat dengan politik yang merupakan kerangka dasar dalam kekuasaan. Di sini kita akan membahas tentang kekuasaan yang berkaitan dengan pluralis elit dan sistem politik. Kita berbicara tentang pluralis tersebut, bagaimana pendekatan dalam politik elit dan masyarakat yang adanya kekuasaan. Maka dari itu kekuasaan yang terjadi seperti partai politik, kelompok-kelompok berkepentingan, dan berbagai aktor-aktor sosial lainnya. Maka dari itu pendekatan pluralis tersebut itu dari berbagai pusat kehidupan masyarakat yang mau bersaing atau mau mendapatkan satu kepentingan atau satu hubungan status sosial dalam diri mereka yang tinggi. Dan dalam hal ini sifat saling bersaing itu akan muncul dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dan yang berikutnya, pandangan elit dalam bidang sosiologi politik seperti dalam hal ini orang yang memiliki kekuatan atau status sosial yang tinggi dan juga memiliki keahlian dalam ikatan sosial yang tinggi, dan bagaimana agar mereka bisa mempertahankan posisi mereka dan dalam bidang politik atau di mana saja yang seperti kita tahu di Indonesia mereka sudah memiliki kekayaan atau status sosial mereka yang sudah tinggi atau sudah cenderung ke mapan. Dengan cara seperti itu mereka dapat membuat masyarakat dan mampu mempertahankan posisi mereka dengan menggunakan kekayaan atau harta mereka tersebut yang sudah mereka miliki. Dan bagaimana strategi masyarakat dan berkaitan dengan perspektif elit menjelaskan bahwa mengonstruksikan kehidupan mereka dalam yang
mampu mampu berorganisasi terhadap birokrasi dan juga kalangan elit-elit dari interaksi tersebut. Dalam hal ini, mereka dapat berinteraksi guna untuk mencapai keinginan mereka dalam bidang politik. Dan memberikannya yang berikutnya adalah kelas sosial dan politik. Kita berbicara tentang kelas sosial. Politik yang tentu saja berkaitan dengan sosiologi politik terletak pada kelas-kelas sosial ilmu mengandalkan elit politik sebagai secara pendekatan mereka tersebut sebagai sarana pendekatan mereka. Maka dari itu, dengan struktur terkait dengan hal ini yang seperti yang kita tahu sebagai elit-elit dari interaksi-interaksi tersebut, sosiologi politik bersangkut paut dengan bagaimana strata masyarakat yang berkaitan dengan elit-elit tersebut. Oke, selanjutnya peran negara. Negara juga merupakan kekuatan politik karena ia memegang kekuasaan, dan oleh karena itu sosiologi politik secara historis mengkaji hubungan tersebut. Negara tidak selalu menjadi prostitusi politik, terutama ini bukan untuk mengatakan bahwa lembaga politik akan, tapi sebaliknya institusi yang akan mengelola politik kekuasaan dan dapat ditransformasikan sebagai sesuatu yang berbeda pada hubungan internasional tersebut. Namun pandangan teori tentang negara dalam hal ini, teori-teori sosiologi negara adalah negara telah berusaha menjawab di antaranya kepentingan apa saja yang negara bertindak, kira siapa yang meminta negara, sejak kapan masa meminta partai elit politik, dan bagaimana negara berubah. Pandangan elit dan negara lebih memilih manajerial dan elit birokrasi untuk mengembangkan perspektif ini. Mereka meyakinkan bahwa posisi elit dan kontrol mereka terhadap negara, mereka partisipasi politik. Seperti yang kita tahu, partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Keterlibatan warga negara dalam melibatkan keputusan mereka melalui proses pengambilan keputusan untuk mengambil kebijakan pemerintah untuk berkaitan dengan ini aktif dan keterlibatan pasif setiap individu dalam hierarki sistem politik dalam suatu bidang yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
Partisipasi politik secara garis besar adalah kegiatan seseorang yang atau setiap orang yang hidup aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan tersebut mencakup tindakan-tindakan seperti pemilihan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan dan lainnya. Oke, selanjutnya gerakan sosial. Gerakan sosial seperti yang kita tahu bahwa gerakan sosial merupakan aktivitas sosial global yang sebagai tindakan yang merupakan yang berbentuk organisasi atau berjumlah besar atau individu yang secara fisik atau sebagai suatu isu-isu sosial atau membicarakan tentang isu-isu politik yang ada dalam pemerintah, masyarakat, maupun mengkampanyekan seluruh perubahan tersebut. Selanjutnya kekerasan dan terorisme. Di era globalisasi sekarang, ancaman terhadap kehidupan manusia semakin beragam, sehingga ancaman tersebut sudah tidak lagi sebatas perang-perang besar seperti pada peristiwa Perang Dunia I dan II. Namun ancaman tersebut sudah lebih dan meluas, terutama mengenai aktornya. Ancaman tersebut berasal dari kelompok-kelompok radikal yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tidak dibayangkan sebelumnya. Dalam Terrorism and Global Security and A. Robinson mengemukakan bahwa terorisme yang terjadi sekarang ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta menjadi ancaman serius bagi keamanan global saat ini. Teror sendiri mengandung arti penggunaan kekerasan untuk menciptakan atau mengondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam sekelompok masyarakat yang lebih luas. Daripada hanya pada jatuh korban kekerasan, sedangkan terorisme adalah cara atau teknik intimidasi dengan secara sistematik demi suatu kepentingan politik tertentu. Istilah terorisme itu pun berasal dari kata terere atau menakut-nakuti, yang menjadi pangkal permasalahan yang mengartikan luas. Meskipun demikian, semua hampir berangkat dari titik mula yang sama, dengan definisi yang sangat luas serta kompleks. Terorisme sendiri mempunyai karakteristik yang sama dan sangat utama, yaitu menggunakan kekerasan, penekanan, pemaksaan, kehendak, terlepas motif-motif dan kekuatan atau kekuasaan serta otoritas untuk melakukan atau menebarkan ancaman kepada pihak lain sebagai negara atau kelompok tertentu. Dengan kekerasan, terorisme dapat menyebarkan rasa takut serta mengancam bagi setiap masyarakat, pemerintah maupun negara. Selanjutnya, globalisasi merupakan proses integrasi emosional yang terjadi karena pertukaran pandang dunia atau forum pikiran atau aspek yang lainnya. Kemajuan infrastruktur yang terjadi dalam
era globalisasi tersebut termaksud munculnya telegraf dan internet dan komputer. Itu adalah faktor utama yang mendorong dan saling bergantungan terhadap aktivitas ekonomi seperti sekarang ini. Sekian dari saya, terima kasih.